sulit dipercaya. Tapi kenyataan ini tidak bisa dibantah. Iran baru saja membuat Israel menelan kekalahan militer paling memalukan dalam sejarah modern. Bukan hanya kerugian materi bernilai triliunan rupiah, tapi juga kehancuran reputasi yang selama ini mereka jaga mati-matian. Bayangkan, aset militer canggih milik Israel dan Amerika Serikat, jet siluman, drone tempur, hingga rudal pertahanan paling mahal, satu persatu dilumat habis oleh Iran. Dan yang paling mencengangkan, sebagian teknologi itu bahkan jatuh ke tangan musuh. Hanya butuh 12 hari. Ya, 12 hari bagi Iran untuk membalikan dominasi. Ini bukan lagi soal kekuatan senjata. Ini soal kehancuran citra global. Dan yang lebih mengerikan, ini baru permulaan. Kita mulai dari insiden paling menggemparkan. 3 jet tempur siluman F-35I Adir milik Israel dihancurkan. Periode kejadiannya berlangsung antara 12 hingga 16 Juni 2025 saat konflik udara dengan Iran mencapai puncaknya. 2 jet dihantam rudal balistik Fateh 110 saat masih terparkir di pangkalan udara Nevaim. 1 hangus terbakar, 1 lainnya rusak parah pada sistem avionik. 1 jet lainnya lebih tragis, ditembak jatuh di udara oleh sistem pertahanan Bavar 373 saat menjalankan misi pemboman terhadap fasilitas nuklir Iran di Natanz. Tak berhenti di situ, Iran merilis video rekaman serangan jet F-35 ke publik. Israel mencoba menyangkal dan menyebutnya disinformasi. Tapi publik sudah melihat semuanya. Video itu viral. Moral militer Israel anjlok. Media sosial ramai menyebut peristiwa ini sebagai Iran Doomers, sindiran untuk keruntuhan simbol dominasi teknologi militer Barat. Tanggal 24 Juni, Iran berhasil menjatuhkan 1 drone kamikaze Harop di wilayah Malayar, Provinsi Hamadan. Menurut laporan militer Iran, drone ini kemungkinan diluncurkan dari wilayah Irak bagian barat, atau bahkan dari dalam wilayah Iran sendiri. Pada pagi yang sama, sebuah pesawat tempur angkut Israel, tipe KC-320H, terdeteksi melintas di langit Suriah dan diduga menjadi peluncur drone tersebut. Drone Harop adalah amunisi berkeliaran buatan Israel Aerospace Industries. Dirancang untuk menabrak sasaran secara presisi, dengan hulu ledak 23 kg dan mesin wangkel yang mampu terbang berjam-jam. Namun, kali ini gagal total. Iran menunjukkan kekuatan pertahanan elektronik barunya, bukan hanya memblokir sinyal, tapi mengarahkan drone jatuh sebelum menyentuh target. Ini peringatan serius bagi musuh-musuhnya. Dua drone pengintai Hermes 900 milik Israel juga berhasil ditembak jatuh dan direbut oleh Iran. Peristiwa ini terjadi di 2 lokasi. Pertama, di langit Isfahan pada 18 Juni. Kedua, di Khurramabad 5 hari kemudian. Drone ini bukan sembarangan. Hermes 900 adalah tulang punggung operasi intelijen Israel. Mampu terbang 36 jam, dilengkapi kamera, sensor, radar, dan sistem komunikasi militer. 1 unitnya bernilai hampir 5 miliar rupiah. Dan kini, keduanya hancur. Teknologi rahasia mereka telah jatuh ke tangan lawan. Dan di akhir Juni, Iran menemukan sesuatu yang jauh lebih strategis. Puing-puing rudal SM-3 Blok 1 milik Amerika Serikat, termasuk sistem pendorong dan sensor kendalinya, ditemukan di daratan Iran dalam kondisi sebagian besar masih utuh. Rudal ini seharusnya mencegat serangan dari Iran, namun justru melenceng dan jatuh di wilayah lawan. Temuan ini memberi Iran akses ke teknologi paling mutakhir Amerika, sensor, sistem pemandu, teknologi bahan bakar padat, dan jika digunakan untuk rekayasa balik, ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan di seluruh kawasan. Iran bukan sekadar bertahan, mereka membangun sistem pertahanan yang cerdas dan tersebar. Sistem mosaik pertahanan.
di mana komando militer tersebar per provinsi. Jika satu hancur, yang lain tetap aktif. Mereka membentuk pertahanan berlapis, gabungan antara rudal, drone, dan sistem elektronik. Dan lebih dari itu, mereka membangkitkan kembali jaringan aliansi, Hizbullah, Houthi, dan sekutu di seluruh Timur Tengah. Kini Israel bukan hanya menghadapi Iran, tapi seluruh jaringan yang siap bertempur dari segala arah. Hari ini, dominasi militer Israel tak tergoyahkan. Ia mulai retak, dan dunia sedang menyaksikan semuanya.